Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita pengalaman horor rumah baru tamat ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke? Beberapa hari sebelumnya, Pak RT berdiri di teras, memandangi Reza dan Lulu berjalan meninggalkan rumahnya. Ia bisa melihat Reza masih meluap-meluap dan Lulu berusaha menenangkannya. Lalu Pak RT berbalik, menatap ke arah Yuwono yang terduduk di ruang tamunya dengan sudut bibir berdarah. Bu RT duduk di sebelah, memandangi penuh khawatir. Apa maksudnya? Pak RT berjalan mendekati meja lalu duduk di dekat Yuwono. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu, tapi apa benar yang mereka katakan? Kamu meletakkan benda-benda aneh di rumah mereka. Yuwono hanya diam menunduk. Mending kamu cerita saja sama Pak RT, ujar Bu RT mencoba membujuk Yuwono. Aku tidak yakin kalian percaya. Kamu pernah menolong keluargaku saat kami mengalami kejadian mistis macam itu. Masa iya kami nggak percaya? Yuwono menarik nafas panjang sebelum akhirnya ia membuka mulut. Pagar. Pak RT memandangi Yuwono kebingungan. Aku membuat pagar di sana, jawab Yuwono. Gimana? Pak RT nampak kesulitan memahami konteks jawaban Yuwono. Begitupun Bu RT. Yuwono mengangkat wajahnya, menatap lekat wajah kedua orang itu. Aku membuat pagar gaib sebab ada makhluk hitam di rumah itu. Hantu perempuan yang diceritakan Mbak Lulu itu. Yuwono menggeleng. Pocong. Reza memelihara pocong untuk pesugihan. Ia melakukan perjanjian hitam untuk memperkaya diri. Pak RT dan Bu RT terdiam mendengar jawaban Yuwono. Mereka tahu ia tidak bicara sembarangan, sebab Yuwono memiliki linuwih bisa melihat dan menangani makhluk halus. Tapi tuduhan semacam itu berat sekali, ujar Pak RT menggelengkan kepalanya. Bisa kena pasal kamu nanti. Iya, aku tahu, jawab Yuwono. Ia mengusap pipi dan bibirnya agak memar. Makanya aku tidak memberitahu siapapun mengenai pesugihan Reza. Aku tak punya bukti. Astaga, Bu RT merinding mengetahui itu. Lalu Pak RT mencondongkan badannya karena tertarik. Emangnya pesugihan macam apa yang dilakukan Reza? Ngarogoh Sukmo, ritual dari daerah Kulonan. Tumbalnya adalah nyawa-nyawa perempuan manapun yang diinginkan oleh pocong itu, jawab Yuwono sambil meraih sekotak rokok dari sakunya. Perempuan? Tanya Pak RT agar berbisik. Yuwono mengangguk singkat. Makhluk itu hanya bernafsu dan menginginkan nyawa perempuan. Aduh, aku dalam bahaya dong, saut Bu RT. Pocong cari tumbal perempuan juga milih-milih kali Bu, komentar Pak RT singkat. Yang dibalas Bu RT juga tak kalah singkat. Intinya adalah kali ini pocong itu sedang mengincar istrinya. Nyawa Mbak Lulu dalam bahaya, tinggal sedikit lagi. Yuwono menyulut sebatang rokok di mulutnya. Pantesan Mbak Lulu kelihatan agak gak seger gitu, terus ngeluh sakit-sakitan. Bu RT nampaknya mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada Lulu. Kalau gitu masalahnya, ya jelas aja jamu yang aku kasih gak ngefek. Jamu? Iya, aku berapa kali kasih jamu resep buat jaga kesehatan. Bu RT mengangkat bahunya. Yuwono menatap Bu RT berapa lama. Ia mengusap dagunya seperti sedang memikirkan sesuatu. Asap putih membumbung pelan dari ujung rokoknya. Aku minta bantuan sama guruku di Baluran. Kalau tak salah dia punya ramuan untuk menangkal pengaruh makhluk itu. Yuwono bergumam pada dirinya sendiri. Ia lalu meminta kepada Bu RT, jamu itu akan mengeluarkan benda-benda hitam dari tubuh makhluk Mbak Lulu.
Nanti berarti bisa bantu berikan ramuan itu kepada Mbak Lulu. Bilang aja kalau itu jamu. Oh, tentu. Bu RT mengangguk mengerti. Lalu bagaimana? Pak RT nampaknya khawatir dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Apa yang bisa menghentikan Reza? Aku harus memasang pagar lagi untuk melemahkannya. Yuwono menghembus asap dari mulutnya. Kalau dia sudah lemah, baru aku bisa membereskan. Semakin dia memakan sukma Mbak Lulu, maka semakin kuat dia. Berarti kamu harus gerak cepat ini. Yuwono mengangguk. Betul, sebab ini bukan pertama kalinya Reza menumbuhkan seorang perempuan. Pak RT memandangi Yuwono lekat. Kamu tahu dari mana? Kapan hari aku sedang membuat pagar gaib itu. Yuwono mengisap rokoknya dalam, membuat suara kretek cengkeh terbakar. Arwah perempuan yang dilihat Mbak Lulu itu tiba-tiba muncul menemuiku. Lulu membeku melihat sesosok perempuan tengah berdiri di tepat hadapannya. Perempuan yang mengenakan gaun putih dan berambut panjang gimbal melayang di antara dirinya dan pintu keluar, menghalangi jalannya. Makhluk itu menyeringai, tersenyum lebar ke arah Lulu dengan mata mendilik. Ia lalu tertawa cekikikan yang membuat kaki Lulu lemas seketika. Lalu makhluk itu melayang perlahan ke arah Lulu dan masuk ke dalam tubuhnya. Sinten sinambat ing wewangi iki amung sira yekti. Di dalam kegelapan pekat, sayup-sayup terdengar bait lagu yang sangat dikenal Lulu. Suara penyanyinya terdengar merdu walau tidak terlalu bercengkok. Lulu membuka matanya. Ia mendapati dirinya sedang duduk menghadap sebuah meja dengan beberapa buku terbuka. Lembaran-lembaran kertas berisi coretan dan tulisan kasar nampak berterbangan di sekitar buku. Ia memandangi di sekitarnya. Ia berada di sebuah kamar. Kamar ini berukuran sedang, dipenuhi barang-barang perempuan. Namun semua barang itu bukan miliknya. Dan ia tak tahu kamar siapa ini. Eseme kang manis madu, duh wong bagus. Lulu merinding sebab bait lagu itu terdengar begitu dekat di telinganya, seolah-olah lebih tepatnya memang dirinya lah yang sedang menyanyikan lagu itu. Astaga, ada apa ini? Lulu terus saja menyanyikan lagu itu meski ia sendiri tak ingin. Namun ia tak bisa berhenti, seakan dirinya bukan dalam kendalinya sendiri. Pintu belakang Lulu terbuka. Tiba-tiba saja Lulu berhenti bernyanyi. Ia menoleh dan melihat seorang laki-laki berjalan ke masuk kamar. "Nih, aku udah beliin," ujar Mas Reza mengangkat sebuah kantong plastik di tangannya. "Kamu pasti lapar, dari pagi belum makan." "Mas Reza, ini ada apa sebenarnya?" jawab Lulu penuh kebingungan. "Ini kita ada di mana?" "Ya sabar dong." Mas Reza duduk di lantai tengah kamar. Ia meraih sebuah meja lipat kecil dan meletakkan kantong plastik itu di atasnya. Namanya Revensian, yang pasti begitu, bikin capek. Revensian? Lulu semakin bingung. Revensian apa? Kamu mau ngomong apa sih? "Gak boleh gitu," ujar Mas Reza menatap Lulu penuh perhatian. "Kamu harus makan. Dari pagi tadi kamu kan sibuk terus ngerjain ini. Ini sebenarnya ada apa? Ranti, kamu harus makan." Suara Mas Reza agak meninggi. "Ranti?" Lulu mengenyitkan wajahnya. "Ranti, siap." Lulu tak menyelesaikan kalimatnya saat sekilas tak sengaja ia melirik ke arah cermin yang menggantung di dekat meja. Lulu menatap lekat ke arah cermin, sebab yang berada di pantulan itu bukanlah wajahnya, melainkan wajah seorang perempuan yang ia tidak kenal sama sekali. Wajahnya nampak manis khas pedesaan, rambutnya panjang lurus hingga punggung. Ia berperawakan sedang dengan kulit agak kecoklatan. "Ini aku siapa?" Lulu menyentuh wajahnya. Bayangan cermin itu juga menyentuh wajahnya. Lalu perlahan Lulu menyadari apa yang sedang terjadi, bahwa ia sedang berada dalam tubuh perempuan lain, siapapun itu. "Sini Ranti." Mas Reza membuka kertas bungkusan makanan yang dibelinya.
Ranti beranjak dari kursi dan berjalan ke arah tengah kamar. Ia lalu duduk di sebelah Mas Reza bersandar ranjang. Mas Reza tersenyum sambil menyodorkan sendok kepada Ranti. Kok cuma satu? Ranti membuka kantong plastik itu dan hanya menemukan sebotol minuman dingin. Kamu nggak makan? Nggak lapar? Mas Reza menggeleng menatap ke arah Ranti dengan senyum begitu manis. Lapar sih iya. Tapi aku lagi nggak pengen makan nasi. Lalu mau makan apa? Mas Reza menunjuk arah wajah baru Ranti. Bibir kamu. Ranti memutar bola matanya malas. Basi, nggak punya layuan lainnya apa? Dengan gerakan cepat, Mas Reza meraih lengan Ranti dan menariknya. Ranti memegangi lehernya dengan wajah sedikit cemberut. Nafsuan sih? Suruh siapa cantik? Lulu yang berada dalam tubuh Ranti hanya bisa menahan nafas. Ia merasa sangat kenal dengan situasi ini. Sebab itu juga kata-kata yang diucapkan Mas Reza kepadanya. Mas Reza kembali mendekatkan badannya dengan sebuah senyuman nakal. Nggak mau. Ranti berusaha mendorong tubuh Mas Reza. Katanya aku disuruh makan. Laptop di atas meja terlihat menyala, di mana layarnya tengah memutar sebuah film action dengan adegan penuh ledakan. Suara speaker yang menyala memenuhi kamar. Lulu menatap ke arah jendela yang selambungnya tertutup, namun ia bisa melihat bahwa di luar telah gelap. Pandangan Lulu beralih ke arah lantai, di mana ia melihat sepasang baju dan celana tergeletak begitu saja di samping ranjang. Suara tertahan Ranti terdengar di antara nafas Mas Reza yang terengah. Lulu menatap nanar ke Mas Reza. Ia merasa begitu kosong, kecewa dan aneh. Sebab saat ini ia berada dalam tubuh perempuan lain yang tengah digauli oleh suaminya. Satu tangan Mas Reza membekap mulut Ranti saat terdengar beberapa anak kos lain tengah bercanda melewati kamar Ranti. Apakah ini kelakuan Mas Reza yang sebenarnya? Mas Reza yang selama ini begitu romantis, perhatian dan menunjukkan kasih sayang padanya. Aku sayang kamu Ranti. Ya Tuhan. Lulu memejamkan matanya. Setitik air mengalir membasahi pipinya. Perih sekali rasanya mendengar Mas Reza mengucapkan sayang kepada perempuan lain. Reza, Reza. Suara Ranti terdengar parau memanggil nama Mas Reza. Tangannya terangkat mendekap erat punggung kekasihnya yang kuat dan lebar. Ranti memejamkan matanya dan menggigit bibirnya sendiri. Lulu sudah muak. Ia membuka matanya dan mendapati sosok pocong berlumuran darah itu tengah menatap lekat ke dekat matanya. Astaga, Lulu tersentak bangun dan seketika ia membeku di tempat. Sebab kali ini ia melihat sosok perempuan bergaun putih tengah duduk di hadapannya. Ia nampak kurus dan pucat. Rongga matanya terlihat agak kehitaman. Rambutnya yang hitam lurus terjuntai jatuh dengan indah. Wajah itu terlihat cantik namun agak menyeramkan. Itu adalah Ranti. Ia mengulurkan tangannya ke arah Lulu. Sejenak ia nampak ragu memandangi Ranti dari atas sampai bawah. Lalu perlahan ia menyambut uluran tangan Ranti. Tangannya terasa begitu dingin. Akhirnya aku bisa berbicara sama kamu, kata Ranti. Apa itu tadi? Tanya Lulu. Ia sangat penasaran dengan apa yang baru saja terjadi. Kamu siapanya Mas Reza? Aku adalah pacarnya saat kuliah dulu. Ranti tersenyum. Pacar? Lulu menautkan alis. Tapi kalian melakukan. Iya, itu bodohnya aku. Ranti nampak salah tingkah. Ia menyibakkan rambutnya ke belakang telinga. Tapi itu bukan itu intinya. Aku ingin minta maaf karena membuatmu takut. Aku gak bermaksud begitu. Awalnya Lulu nampak kebingungan mencerna kalimat Ranti. Lalu perlahan ia mulai paham saat melihat sosoknya sekarang. Jadi kamu... Ranti mengangguk pelan. Aku jadi menyeramkan seperti itu gara-gara Mas Reza. Ia membuatku jadi tumbalnya. Tumbal? Lulu membelakang mata. Mas Reza?
Ranti pun menceritakan tentang dirinya dan Mas Reza di masa lalu, tentang bagaimana mereka menjalin hubungan dan bagaimana sampai akhirnya ia tahu Reza menumbalkannya dan kamu adalah tumbal dia selanjutnya. Lulu nampak tak percaya mendengar pernyataan Ranti. Mas Reza mau numbalin aku. Tapi aku gak pernah menemukan benda-benda atau melihat Mas Reza melakukan ritual apaan tuh. Kamu masih belum nyambung. Ranti tertawa merasakan keluguan Lulu. Ia lalu meraih tangan Lulu dan membawanya ke sebuah pintu. Lihatlah sendiri. Lulu buka pintu itu bersama Ranti di belakangnya. Kali ini Lulu berada di dalam kamarnya sendiri. Ia mematung di pintu, menatap dekat ke arah tengah. Mas Reza, seorang perempuan nampak tersenyum menikmati suasana itu. Itu adalah dirinya sendiri yang sedang terlentang di ranjang tanpa pakaian. Dengan sesosok pocong yang bergerak-gerak di atasnya, menindihnya kain kotor yang panjang membeli tubuh mereka berdua erat. Awalnya Lulu agak ngeri saat melihat pocong itu. Lalu ia mulai menyadari bahwa seperti ini semacam proyeksi bayangan. Ini semua tidak nyata. Ranti melayang ke arah ranjang. Beginilah cara Reza menumbalkanmu. Pocong itu hidup di diri Reza. Ia mengambil alih tubuh Reza saat ia melakukan ini padamu. Jadi setiap kali kalian melakukan hubungan, sebenarnya kamu sedang melakukan itu dengan pocong ini. Lulu berpegangan pada kusen pintu. Kakinya terasa lemas. Selama ini melakukan itu dengan pocong. Bukankah kamu akhir ini merasa mual dan sakit kepala? Tanya Ranti dari seberang ruangan. Ini karena dia menghisap jiwamu perlahan, membuat sakit dan lemah. Aku juga ngalaminnya sama sepertimu. Ranti menatap sosok pocong berwajah sisa yang berlumuran darah itu. Cuma bedanya aku gak selamat. Pocong ini mendapatkan nyawaku. Jadi pusing itu karena sulit dipercayakan orang sebaik dan seromantis Reza melakukan itu padamu. Ranti tersenyum kejut. Ada semacam gurat kesedihan pada wajahnya. Bahkan setelah jadi seperti ini pun aku masih tak percaya, membuat aku tak bisa tenang. Lulu mengangguk pelan. Ia mengiyakan pendapat Ranti dalam hati. Lalu setelah melakukan ini padaku, ia melanjutkan hidup seolah-olah tak ada apa-apa. Dan akhirnya pocong ini memilihmu sebagai tumbal berikutnya. Lulu merasa seakan dihantam batu besar. Apakah sejak awal Reza mendekatinya dan menikahinya karena ini? Aku ingin memberitahumu, namun selama pocong ini masih ada, aku adalah tawanannya. Ia membuatku sosokku jadi menyeramkan, membuatku tak bisa mengutarakan pikiranku, dan akhirnya malah membuatmu takut. Ranti beranjak melayang pelan menuju Lulu. Aku minta maaf. Lulu menatap sosok bergaun putih itu lekat. Jadi selama ini sosok perempuan seram itu justru hendak menolongnya. Kenapa kau ingin menolong aku? Ranti tersenyum melayang di hadapan Lulu. Satu tangannya menyentuh pipi Lulu. Aku tak ingin kamu bernasib sama sepertiku. Terutama aku tak ingin Reza mendapatkan apa yang ia inginkan. Lalu aku tahu ada seorang yang memiliki kemampuan untuk melawan pocong ini. Aku pun meminta bantuan padanya, ujar Ranti sambil mengingat-ingat. Yuwono kah namanya? Lulu kembali menahan nafas. Kilasan-kilasan tentang Yuwono berkelebat dalam kepalanya. Jadi semua itu justru sebenarnya untuk menolongnya. Kini pocong itu sudah musnah. Aku sudah bebas. Ranti tersenyum bahagia. Tolong sampaikan terima kasihku pada Yuwono. Aku juga ingin berterima kasih, balas Lulu tersenyum kepada Ranti. Kamu mau berusaha menolongku yang bukan siapa-siapamu. Oh tentu saja, kamu adalah siapa-siapaku. Setelah Ranti cepat, kita berdua adalah member klub korban cinta Reza, dengan aku sebagai ketuanya. Garing. Lulu tertawa. Ranti mendekap Lulu. Rasanya ada semacam ikatan di antara mereka, walaupun mereka baru saja kenal. Lalu Ranti melayang mundur beberapa jauh. Baiklah, aku harus pergi, ucap Ranti. Lalu perlahan sosok Ranti terlihat pudar. Lulu pun teringat satu hal.
Ia harus menanyakan ini pada Ranti, sebab ia merasa penasaran. Lagu itu, kenapa kamu terus menyanyikannya? Lulu meraih tangan Ranti, berusaha mencegahnya pergi. Lagu. Ranti memicingkan mata. Maksudmu ke Pangku Kapang? Iya, lagu Jawa itu. Apakah ada hubungannya dengan mistik atau suara rahasia di dalamnya? Ranti tersenyum remah. Aku balik tanya, selama ini lagu yang kamu putar di playlist ponselmu lagu apa? Lulu nampak tak siap menjawab. Korea. Itu. Aku gak suka Korea, jadi aku nyanyi aja lagu favoritku sendiri. Ranti mengangkat bahunya. Lagian waktu itu wujudku kan sedang terlihat menyeramkan. Masa nyanyi lagu Korea? Gak dapat filenya, seremnya dong. Lulu menatap tajam ke arah Ranti. Berarti sebenarnya kamu emang ada niat buat nakutin aku? Sedikit. Ranti nyengir lebar sambil menggaruk kepala. Habisnya aku sebel banget lihat kamu bahagia sama Mas Reza. Sialan. Lulu mengayunkan tangannya berusaha memukul Ranti. Ranti mengelak, melayang mundur sambil tertawa ngakak. Ia lalu berbalik menatap Lulu. Senang bertemu kamu, ujarnya sambil melambaikan tangan sebelum akhirnya sosok Ranti menghilang seolah menyublim di udara. Lulu tersenyum membalas lambaiannya. Senang bertemu kamu juga. Secerca cahaya matahari menerobos masuk jatuh di wajah Lulu. Lulu mengucek matanya dan beranjak bangun. Ia duduk di ranjang setengah sadar memandang berkeliling. Di sekitarnya ada ranjang, selimut dan barang-barang yang tak ia kenali. Sudah bangun? Tanya seseorang di belakangnya. Lulu menoleh. Bu RT datang membawakan segelas teh hangat. Ia meletakkan teh itu di meja sebelah ranjang. Lalu ia duduk di dekat Lulu. Minum dulu nih, gak panas. Bu RT menyodorkan gelas teh itu kepada Lulu. Lulu hanya mengangguk dan meminum teh itu hingga habis. Ia lalu bertanya kepada Bu RT, ini di mana? Aku kok bisa ada di sini? Ini kamar Dewi putriku, jawab Bu RT mengusap kening Lulu penuh perhatian. Semalam Pak Ansip sama Pak RT bawa kamu ke sini. Iya. Kamu kayak orang linglung. Aku ajak ngobrol gak respon. Lalu kamu malah pingsan. Bu RT masih memeriksa kondisi Lulu. Lulu mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Lalu seketika ia merinding saat perlahan ia mengingat semuanya. Apa Bu RT tahu apa yang terjadi semalam? Lulu menggenggam tangan Bu RT. Bu RT mengangguk pelan. Ekspresi wajahnya nampak berubah. Ia tahu cepat atau lambat Lulu akan tahu mengenai kejadian semalam. Namun rasanya berat baginya untuk memberitahu Lulu. Aku tahu ceritanya dari Yuwono sehabis tadi subuh jamaah di musola. Lalu akhirnya gimana? Pak RT menyisip sedikit kopinya di teras. Ia duduk berdampingan dengan Yuwono, terpisah oleh meja kecil. Semalam Pak RT dan Hansip meninggalkan tempat itu, sehingga mereka tak tahu apa tempat itu, apa yang terjadi setelahnya. Aku masuk ke dalam rumah itu. Yuwono meletakkan gelas kopinya di meja. Ia mengusap wajahnya agak kusut. Terlihat sekali ia sedang kelelahan. Yuwono menceritakan bahwa semalam ia berduel dengan makhluk itu. Angin kencang bertiup di rumah, memporak-porandakan yang ada. Perabotan kecil berterbangan menghantam ke segala arah. Tembok, kaca, sebagian mengenai Yuwono. Bahwa sebenarnya ia hampir saja kalah karena makhluk itu telah menghisap sebagian besar nyawa Lulu. Namun berkat bantuan doa para bapak-bapak di luar, makhluk itu menjadi lemah. Yuwono pun masih memiliki satu benda berakhir, pemberian gurunya untuk melawan pocong itu, sebuah batu kecil. Ia lalu melempar batu dari dimensi lain ke tubuh si pocong. Seketika itu sebuah api besar menyala, membakar pocong yang berlompatan ke penjuru rumah. Pocong itu berteriak kesakitan dan terus melompat. Dan anehnya, suara yang keluar dari pocong itu adalah teriakan Reza. Pocong itu menggemparkan di pekarangan, berguling-guling di rumput hias yang mulai tumbuh subur. Para warga mengherambur melihat dari balik pagar. Beberapa lama kemudian api itu padam. Lalu Reza,
Pak RT nampak sangat ingin tahu. Yuwono menggeleng. Di tempat terbakar itu hanya ada bekas gosong berbentuk manusia dan sebuah cincin emas, itu aja. Bu RT mengakhiri ceritanya dengan tak enak hati. Ia menghela nafas melihat Lulu yang duduk dengan menatap kosong cincin emas di jarinya. Lulu tak tahu lagi harus apa. Di satu sisi ia bersyukur bahwa ia bisa selamat dari kejadian semacam itu. Di sisi lain, ia baru beberapa bulan menikah dengan Reza. Kali ini, ia sudah harus sendiri menyandang status yang seringkali dipandang negatif oleh masyarakat. Apa yang harus ia ceritakan ke orang tua dan mertuanya? Apa yang akan dikatakan teman-temannya? Lalu bagaimana ia harus hidup untuk kedepannya? Semua hal yang berkecamuk dalam kepala Lulu membuatnya tak mampu menahan emosi. Perlahan matanya membasah. Setitik air menetes dari sudutnya. Bu RT mendekap Lulu erat, membelai kepalanya. Ia sudah menganggap Lulu seperti putrinya sendiri. Bu RT juga ikut meneteskan air mata, seolah memahami perasaan Lulu. Beberapa lamanya mereka berdua terisak bersama meluapkan perasaan tanpa kata. Bu RT mengusap pipi Lulu yang basah. Ia mencoba menenangkan Lulu, mengalihkan pikirannya. Kita ke teras yuk. Bu RT menggenggam tangan Lulu. Di luar udaranya segar, bisa bikin perasaan lebih enak. Bu RT membuka pintu, menggandeng Lulu yang berjalan gontai di belakang. Suara ciwit burung-burung kecil di pohon sekitar rumah Pak RT menyambut mereka. Sapuan cahaya lembut matahari pagi dan udara sejuk menyeruak masuk ke dalam rumah. Seger banget ya, gumam Bu RT membelai punggung Lulu. Lulu melangkahkan kakinya keluar pintu, menarik nafas panjang. Mbak Lulu, sapa Pak RT dengan senyuman debar. Ia merasa bangga karena berkat aksi heroik dan keberanian semalam, Lulu bisa selamat dari kejadian semacam itu. Lulu hanya mengangguk pelan menanggapi sapaan Pak RT, lalu pandangannya beralih ke sebelah meja, di mana Yuwono tengah duduk sambil menyulut api rokok yang terselip di bibirnya. Pemuda perawakan kecil yang nampak lusuh setelah kejadian semalam yang secara pihak lalu ia telah tuduh sebagai sumber masalah dalam hidupnya, dan justru ternyata ialah relawan makhluk itu demi menolongnya. Lulu menahan nafasnya. Ia jadi merasa malu sendiri harus bertemu Yuwono dalam kondisi seperti ini. Yuwono meletakkan koreknya di samping gelas kopi, mengembus asap putih panjang dari bibir. Lalu ia menoleh, pandangannya kedua bertemu berapa lama. Mbak, Yuwono mengangguk. Lulu balas mengangguk dengan sebuah senyuman tipis terbentuk di wajahnya. Oke, itu tadi cerita dari pengalaman horor di rumah baru ya, tamat. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke.